Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andri Gunawan dengan NIM 220530509. Baik Pak, yang terhormat Bapak Dr. Zul Afdal SPD MPD, saya akan menjelaskan tentang sejarah berpikir ekonomi, di mana sejarah berpikir ekonomi Islam, yaitunya Islam adalah salah satu agama terbesar di dunia dengan miliaran penganut di berbagai penjuru. Bahkan Indonesia merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia. Selain mengatur tata cara beribadah kepada Tuhannya, agama Islam juga memiliki seperangkat aturan yang lengkap termasuk dalam bidang ekonomi. Bahkan dalam bidang ini sudah cukup tua, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Mempraktikkan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam mulai diterapkan sejak era Nabi Muhammad SAW, yang terbagi atas yang pertama, fase stagnasi. Hingga saat ini, ekonomi Islam mengalami fase stagnasi atau kemandegan, bahkan kemunduran. Penyebab kemundurannya adalah dikarenakan beberapa faktor, seperti great gap, yakni ketidaktegasan intelektual barat dalam merujuk karya-karya cendekiawan muslim tentang ilmu ekonomi. Selain itu, juga karena penjajahan yang terjadi pada zaman Rasulullah. Tokoh-tokoh pemikiran ekonomi Islam ini, yang pertama yaitunya masyhur di tahun 731 sampai 798 Masehi, yang dikenal dengan Abu Yusuf. Abu Yusuf kemudian dikenal sebagai tokoh pemikir ekonomi Islam yang meletakkan prinsip perpajakan di dunia. Beberapa abad kemudian, karya beliau dalam bidang perpajakan dianggap sebagai canon of taxation. Kemudian kontribusi fase 1. Adapun kontribusi tokoh pemikiran fase pertama tentu saja adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, beliau memberikan contoh langsung bagaimana ekonomi Islam bekerja dalam hal perdagangan. Misalnya, beliau dikenal sebagai pedagang ulung yang jujur, adil, dan menjaga keseimbangan. Hal tersebut dapat menjaga keseimbangan kerangka pemikiran ekonomi Islam yang kemudian dikembangkan oleh generasi selanjutnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab perkembangan baru pemikiran ekonomi adalah, pertama, munculnya kekuatan yang disebut kekuatan ekonomi petrodolar. Petrodolar adalah dolar yang dihasilkan dari industri minyak yang kala itu sudah populer. Kedua, munculnya kesadaran mengenai bangkitnya Islam pada abad ke-14 Hijriah yang terjadi di dunia Islam. Pada dasarnya, dimulai per tahun 1970-an. Yang ketiga, makin banyaknya muncul intelektual muslim generasi baru yang mendapat pendidikan modern. Kebangkitan ekonomi Islam. Kebangkitan ekonomi Islam, meski karya-karya intelektual muslim sempat beberapa lama tenggelam setelah masa kemunduran Islam, namun pada sekitar abad 14 mulai muncul geliat kebangkitan ekonomi Islam menjadi perkembangan kemunduran kembali, meski akhirnya dalam beberapa abad ke depan mengalami kemunduran lagi. Namun tidak serta-merta kajian pemikiran ekonomi Islam meredup. Sampai sekarang masih terus dilakukannya pengalian nilai-nilai Islam di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah penutup yang terbagi atas kesimpulan, yaitunya tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam yang terbagi atas, yang pertama, fase peletakan dasar-dasar ekonomi Islam. Yang kedua,
tokoh pemikiran ekonomi Islam. Yang ketiga, kontribusi fase 1, fase stagnasi, serta kontribusi fase-fase lain-lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan teman-teman semuanya.